Coming at you, yo. This time the kids checking for it. Number one question is how could you ignore it? And drop right back in the cut. Over basement traction raps that got you back in the sub like rewind that. We're just rolling with the rhythm. Rise from the ashes of stylist division. With these non-stop lyrics of life living. Welcome back to my channel YouTube. Hari ini ada tamuku spesial. Pasti maksudnya ndak asing nih juga atau mukanya ini. Nggak asin. Ndak asing. Bukan ndak asin, ndak asing mukanya ini toh. Nggak asin. Ada muka-muka ikan Perkenalkan kering saya kok. Halo, saya Winda Amor. Winda Amor. Bukan Winda Amer, nah Winda Amor. Winda Amor. Apa sih? Kalau orang-orang itu gue bilang orang-orang Bone ndak asing nih sama ini karena mukanya itu apa lagi istilahnya itu kayak malah melintang di dunia dunia per YouTubean anak-anak Bone. Toh? Begini. Kan ada pertanyaan mau kutanyakan toh. Tapi ada nih pertanyaan ini bukan dari saya. Dari siapa? Kayak fans-fansnya lah yang mau bertanya toh. Ada juga pertanyaan dari saya sebagian, tapi Ada pertanyaan dari orang lain sebagian. nah, yang lebih fokus itu pertanyaan sama dari orang lain toh yang nanti mau dianu. Tapi apa sih? Apa? Oh. Tit. Supaya agak tenang. A few inches later. Pak, ini penonton dulu siapa tahu banyak juga yang enggak tahu gitu siapa sebenarnya ini Winda Amor. Tak perkenal. Kalau kayak di Bone mungkin dari 1000 dari 1000 mungkin ada 80 kayaknya apa ya 1000 dari 1000 itu lebih salah. Dari 100 mungkin kayaknya ada 85% yang tahu Kak. Betulan, yang lebihnya tuh mungkin tidak tahu saya. Perkenalkan saya Winda Amor, wanita tato Bone. Yang paling baik tatonya. Telu tuh anakku. Iya, itu slogan dulu ya. Pasti itu bilang yang tahu Winda Amor di YouTube di platform YouTube. Pasti tahu itu slogannya. Telu tuh anakku. Telu tuh anakku. Telu tuh anakku. Lemon. Spill di sini. Oke. Dan ini apa? Ada juga pertanyaan dari yang bilang apa tanggapan tak sama cewek-cewek yang bertato lah. Yang ada di bukan yang ada di Bon saya yang di luar-luar begitu. Di luar-luarnya. Apa tanggapan tak? Tanggapanku cewek-cewek yang bertato khususnya di Bone ataupun di luaran Bone. Apa ya namanya? Tidak apa-apa Ji, sebenarnya kita Iya, betul. berkarya apa ya? Ini kan termasuk seni. Karena tapi sebenarnya kebanyakan itu cewek-cewek bertato pasti ada terus masalahnya. Mungkin karena apa ya namanya pusing tuh. Kayak saya nih bilang, mending ku tato diriku deh. Iya, Pak, maksudnya itu semua orang bertato itu pasti ada alasannya tertentu toh? Iya. Ada alasannya apakah kayak Dan kalau bertato juga kan tidak sembarang, ada semua artinya kecuali orang yang bertato abal-abalan itu ya betul. sembarang. Karena Jangki juga bilang begitu abal-abal Pak. Saya juga bertato pertama. tidak, enggak kan maksudnya itu ada juga artinya, ada maknanya, Iya, betul. gitu maksudnya. Itu pesan-pesannya terus itu pesan-pesannya toh Jangki juga pandang orang kayak bertato apalagi cewek yang Cewek. bilang seperti Seperti pembahasan saya tadi toh. Saya kan Kita saya kan orangnya vulgar. 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 Ya, tapi saya tidak pusing Kak dengan komentarnya orang-orang. Betul, Karena saya tatoku, saya nggak urus orang bilang, iya Amor tuh begini, Amor tuh banyak sekali tatonya, mungkin itu begini mi, mungkin itu Sasimo mi, hei Sasimo, tidak sembarang. Dengarin. Nggak Ini sembarang. langsung dari seorang Winda Amor yang bilang. Jadi Jangki pusing. Jangki Banyak cewek bertato itu banyak cewek bertato itu bisa jadi orang hebat. Betul. Contohnya itu ibu yang
menteri sosial dulu. Ah iya iya, Hmm. ada tato yang di betisnya toh? Iya, karena dia Betisnya. smart. Orang cewek-cewek bertato itu enggak bodoh. Tidak. Tuh. Dan itu lagi nah, cewek-cewek bertato tuh kebanyakan kebanyakan cewek bertato, tato dirinya karena apa, dia faktor sakit hati. Oh gitu dah. Iya, Hmm. saya pribadi begitu. Oh, Karena sakit hati. Kalau saya yang tadi yang awal aku tahu, tapi ini rahasia ini yang satu ini barusan aku tahu bilang Sakit hati. gara-gara sakit Ini. hati dia. Goblok. Jangki bilang ada tatonya mantan di situ. Ada, jelas ada. Karena begitu kebanyakan juga saya lihat yang seperti kerja toh, Heeh. kebanyakan itu kayak namanya pacarnya namanya apa ya, nah hapus, datang ke saya nah hapus sih, nah semua no pokoknya ini ubah. Heeh. Saya juga heran bilang kenapa itu, langsung bilang ada pemikirannya begitu toh, mau tatoin namanya kayak pacarnya dulunya. Tapi itu gue bilang enggak ditahui juga anunya semuanya. Iya. Pak, itu gue bilang ada alasannya orang masing-masing toh kenapa begitu. Makanya itu kalau laki-laki yang sering sakiti Kina. Dengar Yang itu sering sakiti, laki-laki. Laki-laki yang sering sakiti Ki, jami ki ragu pacaran sama cewek bertato. Karena badannya jenis sakiti, bukan hati ta. Iya. Bukan hati ta. Betul toh? Betul tuh. Betul. Ikutin saja saya, ikut saja. Bukan Nggak bisa juga bergerak di sini karena dia narasumberku. Bukan hati ta, badannya jika saya sakiti, bukan hati ta. Jadi setia lah gitu. Itu yang jelas itu dari pertanyaan ini, Jangki pernah pandangi perempuan yang bertato itu negatif lah. Iya. Atau maksudnya pasti ada sebuah cerita yang masing-masing. Dan pertanyaan kedua dari sana atau siapa Oh, yang dari sana, buka? dari kota sana dia, Nah, dari tengah-tengah bumi. Siapa orang yang berperan penting dalam hidup selama ini? Orang berperan penting di. Orang yang berperan seperti ini kan ini asisten tak gah? Iya, asisten. Berperan penting sekali tuh. Berperan penting sekali dia. Siapa namanya? Bisa di-spill namanya? Dirga. Dirga. Berperan penting sekali tuh dalam hidup. Tak tahu apa maksudnya kemana-mana itu selalu bisa. Tapi maksudnya ini yang paling berperan penting dalam hidup tak selama ini. Ada seseorang. Ada seseorang, saya nggak bisa kasih sebut namanya. Tidak bisa kasih sebut namanya, tapi maksudnya dia orang yang berperan penting. Sampai bisa saya jadi YouTuber. Karena dulu kan maksudnya amburadul lah. Saya kan maksudnya LC. Saya kan ladies. Yeah. Susah itu mau rubah perempuan mulai dari dunia hitam sampai dia mau jadi yang bagus. Maksudnya di titik terbaik lah. Nggak baik sekali, cuman adalah yang bisa rubah Ki dari awal. Meskipun saya keras kepala sekali. Saya sering keras kepala. Makanya ini orang sabar sekali. Sabar sekali nah hadapi Kak. Jadi itu orang yang berperan penting. Itu deh, sayang. Tapi itu kayak itu tadi juga yang kita bilang tuh teman tak. Iya. Teman tak yang pasti juga berperan penting. Iya, berperan penting. Dalam hidup kita selama ini karena dari sana ke sini sama-sama dan tidak pernah bisa sampai sekarang. Tidak pernah bisa sampai sekarang itu Dirga, the best. Masih sama juga, masih anak kita. Itu asisten kru. Sama tahu, aku spill juga namanya asistennya sini. Hah? Aku nama Instagramnya biar aku spill karena berperan penting sekali. Siapa Iya, itu makanya kalau kayak biasa orang sering langsung nacet kak langsung di HP minta maaf sekali, nah bukan saya sombong. Tidak sombong Kak, saya aslinya cuman begini memang tampangku. Bukan jadi berarti ini bukan asisten namanya, tapi manajer istilahnya. Iya, bisa juga dibilang manajer, begitu. Manajemennya. Itu nah Andra. Apa itu? Apa itu? Itu kan nama Instagramnya Andra. Bang Andra toh? Bang Andra kan? Bang Andra. Oh iya, jangan lupa. Andra Maulana. Jadi follow admin jangan lupa follow Instagramnya. Kalau yang mau cari saya biasa mesti bertanya begini, jangan sama saya langsung. Iya, langsung ke dia. Iya, nanti sampaikan Kak. Langsung di karena ini kan ada manajemennya. Nggak boleh langsung chat dia karena ini artis.
artis Andre Tindra Soleh. bukan artis garis miring selebgram. Aduh, selebgram. Oh, selebgram boleh. Masih cinta biru, masih cinta nanu. Cintamu masih cintamu. Dalami itu cinta biru. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Dulu kuliah dulu nih, berapa pertanyaan semua yang mau kutanyakan? Sebetulnya sedikit Tunggu sekali. dulu. Nggak mau bertanya Tunggu sedikit dulu, kali. orang apa? berperan penting dari mulai sampai sekarang nah. Orang berperan penting nah. Saya spill nama panggilan sayangku nah. Inisial seseorang gitu atau apa? Enggak, kan maksudnya kan rahasia namanya toh. Jadi biasa saya Oh iya, itu bilang inisialnya seseorang. Tapi anunya nama apa ya? Nama kesayangan. nama kesayangan. Oh iya, nama kesayangan. Yang jelasnya dorongannya sama saya itu sangat luar biasa. Dorongan apa dulu? Bukan dorongan begini, bukan. Jadi selama bukan Dorongan maksudnya support. dorongan Kak. motivasi. Support. Motivasi. Supportnya ke saya luar biasa sekali. Dan untuk I love you. I love you. I love you too. Langsung kasih kalau ada cewek dulu kita. Many months later. Pertanyaan ketiga yang mau ku tanya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Oh, ketiga. Ya. Apa hal yang paling tidak bisa dilupakan selama hidup? Apa namanya nih? Semuanya pokoknya hal yang tidak bisa dilupakan. Apakah itu lucu? Apakah itu kayak sedih? Apakah itu paling momen-momen yang paling pokoknya hal-hal yang paling tidak bisa dilupakan dalam hidup. Hal yang Hal-hal yang paling tidak bisa dilupakan. lupakan. Ah, Kayaknya menuju ke sedih. apa? Menuju ke sedih. Oh, sedih. Apa itu? Aduh. Ya, Pernah minum dulu. Pasti. Karena aku sediakannya minuman di endorse. Ada yang sudah endorse tapi enggak ada mereknya. Enggak ada mereknya. Khusus. Minum dulu. Teler Ciki minum ini? Kalau banyak sekali teler. Ya ini lebih dari balok minuman. Oh, ballo. Ballo. Ballo nah, ballo. Kalau mau ki beli ballo nah. Saya spill lagi orangnya kalau mau ki beli ballo, pergi ki di Maloi. Apa tuh? Mas Angeng nah. Halo deng kulade, deng siapa? Siapa ya? Pokoknya enak sekali. Itu bukan ballo rasanya tapi kayak ballo Sprite, ballo import. Ballo impor. Karena Boni itu terkenal sekali sama itunya. Ballo. Itu yang kasih sehat kayak itu yang kasih besar kak. Enggak apa minum kayak ballo. Hah? Enggak Apa? boleh. Kayak gitu. Enggak suka mau kusah. Astagfirullah. Buka dulu merokok. Iya, saya juga. Merokok gitu dulu supaya lebih. Oke. Untuk orang-orang yang mau minum ballo, jangan lupa ke Amesangeng. Sama sangeng. Nggak coba saya namanya Pak. Nggak Ya, sekarang. di ballonya. Enak sekali. Sempat juga Instagramnya. Aduh. Sudah. Enggak ada Instagramnya pohon ballo ya saja banyak. Oh, sebetulnya ada. Sebetulnya mau gini spill kampung ballo ya nanti ku datang ke foto. Kembali ke topik itu seperti yang tadi ku bilang. Apa hal-hal yang tidak bisa dilupakan selama ini dalam hidup? Yang kita bilang tadi, apa? Sedih. Apa itu? Cerita tentang apa? Ada tuh dulu Indomie yang sebelumnya Nggak boleh disebut. Miss Sabrina. Miss Sakura. Ya, Misakura itu ada. Sakura. Iya. Miss Sakura. Kenapa itu? Kenapa ini? Itu pernah kan dulu waktu masih 2 anakku pernah kak ditinggalkan sama mantan suami. Oh ya, yang belum tahu itu. Anto ada kan telurnya anaknya, tapi pernah apa kayak pisah begitu toh? Pernah pisah. Pernah itu
maksudnya gila-gila aku, menderita aku di situ Tuhan. Menderita sekali Kak. Yang tidak bisa saya lupa itu 1 minggu Kak tidak pernah makan. 1 minggu tidak pernah makan. Dapat Kak apa namanya? Dikasih Kak sama orang uang. Karena mungkin bilang lihat anakku kurus toh, anakku kurus. Iya. Nah kasih Kak orang uang 5.000. Itu ibu-ibu, aku lupa namanya. Tapi maksudnya Samping itu, kosku dulu. itu di Bone memang lagi. Iya di Bone. Di Jalan Biru Kak dulu tinggal situ. Oh enggak, sebelumnya itu pas kita datang ke sini masih SMP tuh, maksudnya kan masih apa? Lajang toh? Iya, masih lajang, masih single, gadis. masih single begitu. Oh di sini memang nih, di sini memang. Masih perawan nah, masih perawan dulu situ. Serius. Nah, lanjut. Si virgin. Pergi maka beli Indomie kasih deh. Kasih nah, betul ya. Iya. Pergi maka beli Indomie. Di situ makan maka sama anakku. Saking terus itu kesian, enggak ada air minum. Ini cerita betulan ini nah, tidak maksudnya ku bilang di sini. Iya, Pak, maksudnya kan hal-hal yang Karena bisa kebanyakan dipakai orang dalam hidup. nah kira itu penderitaanku yang dulu, maksudnya penderitaan sekarang tidak sama sekali. Karena itu yang saya alami sampai apa ya namanya? Anakku kan masih kecil, masa mau minum air comberan? Iya, betul. Di situ menangis kau, aku bilang Kak, iya Allah kan sampai kapan kamu begini terus? Sampai kapan Kak? Maksudnya hancur sekali nih. Sampai kapan kamu begini terus? Anakku, ku marahi, ku pukul sampai berdarah. Nah di situ tidak bisa aku lupa. Enggak tahu Kak, mati ke anak aku dulu di situ. Yang jelasnya pingsan nih, anakku yang pertama. Ku pukul karena minum air comberan. Jadi saya bilang, ya Allah susahnya hidupku, Tuhan. Aduh. Itu sampai seorang damar saya sudah rasakan yang betul-betul di bawah tuh. Iya. Menderita aku tuh. Sedih. Kasih duluan ini momentum nice. Karena ini heningkan cipta. Aduh. Tapi enggak apa-apa ya, tapi Semua orang punya masalah. Iya. Tapi ini bilang enggak apa-apa kita dicerita begitu. Pengalaman hidup tuh maksudnya banyak juga yang enggak tahu siapa Indamor. Karena mungkin kita tahu Indamor itu dari yang sekarang tuh maksudnya dulu kan dari tahu bagaimana anunya dulu, bagaimana susahnya dulu, bagaimana dia bertahan untuk menjalani hidup toh. Yang jelasnya terpontang-panting. Keras Asli. memang kehidupan. Apalagi kan di Bone, Menyerah. enggak pernah Kak menyerah. Makanya saya bilang jangan pernah menyerah. Biarpun ada dimakan dengan tidak ada dimakan, tetap bersyukur. Karena Betul. apa? Saya yakin dengan percaya itu ada di Allah yang bantu Kak. Karena Allah itu maksudnya baiknya Allah itu Tuhanku sendiri toh, maksudnya Islam tuh juga kamu. Iya. Jadi kita kan harus bilang Allah. Tapi maksudnya semua rezeki itu sudah diatur toh, sudah diatur. Rezekinya orang-orang masing-masing itu sudah diatur. Jadi tinggal bagaimana kita jalani dan bersyukur. Karena ada orang itu maksudnya karena belum tentu orang itu punya segalanya tapi bahagia toh, dan belum tentu orang itu yang dapat semuanya itu bisa bersyukur. Jadi makanya kita yang begini harus kita tetap bersyukur. Itu kata-kata bijak dari saya. Jangan lupa save, nanti potong, cut, kasih masuk di TT, langsung ke FYP. Amin. Amin. Pertanyaan keempat, hal konyol apa yang pernah dilakukan? Bertanya sedih nih tanah. Kayak sedih orang-orang anak-anak Bandung bertanya. Hal konyol apa yang pernah dilakukan selama hidup? Masih kayak tadi kan cerita-cerita sedih atau Matikan cerita dulu Sekarang hal-hal konyol. Matikan. Hal-hal konyol apa yang pernah selama hidup? Selama hidup, memangnya sama mati Mika sekarang? Enggak, selama hidup berapa tahun? Umurku sekarang Umur tak sama 27 tahun. 27 tahun. Oh, berarti kakakku ini. Iya, Dek.
Kakak juga lebih tua Hal yang daripada konyol di. saya. Hal-hal yang konyol. Apa ga? Siapa tahu pernah jorok ga. Apa ya? supaya terubah suasana kan tadi suasana sedih. Jadi sekarang suasana lagi, suasana konyol. Yang jelasnya hal konyol nah, pernah Kak kerja, pulang kerja itu, maksudnya dari hal-hal menderita aku lah. Capek Mika hidup, hampir Kak bunuh diri, itu saja. Oh, konyol itu? Yang paling dirasa, yang paling konyol. Iya, yang paling konyol itu. Betulnya juga karena kenapa? Kenapa orang mau bunuh diri toh? Mati konyol. Mati konyol, konyol. iya. Betul, Bukan betul. mati kafir, mati konyol. Kenapa ada orang yang berpikir mau bunuh diri? Konyol. Konyol Sudah habis sekali pikiran tuh. kayaknya, sudah habis pikiranmu, habis pikiranku. Itu saya bilang. Biar bagaimana Tuhan, saya begitu, saya lemah di situ Kak. Kalau ada hal-hal yang maksudnya yang buat saya terpuruk sekali nih di dunia, maka bunuh diri. Begitu maksudnya maka hilangkan semua. Mungkin begitu pikirannya orang yang suka bunuh diri kayaknya. Kayaknya coba yang bunuh diri. Gitu kan. Teleponnya dulu coba. Nanti sisi bangun di situ. Aku lupa ya apa mau tanya kak ini. Langsung kasih di blank. Terus saya tentang bunuh diri. Langsung lanjut nih saya ke pertanyaan kelima. Nggak aku tahu ya apa mau kutanyakan. Masalahnya bermacam-macam, bisa minum kenapa tidak mati Kak? Itu saja. Maksudnya sampai segitunya? Sampai segitunya pernah langsung biru. Tidak saya gitu kan. Nanti kan saya dinamik. Hah? Betul. Iya, Tapi masih diberikan kah hidup kok dong? Enggak, maksudnya ada tuh bilang orang karena disayang nih itu orang makanya dipanggil nih. Toh kita belum disayang dulu itu, maksudnya disayang lah tapi dalam arti yang berbeda toh. Maksudnya masih nesurki hidup, maksudnya pasti Nato bilang masih bisa ini hambaku ini masih sanggup jalani hidupnya. Masih kalau aku tahu jangan bicara tentang itu pak. Datang di saya. Iya, datang di dia. Kalau bikin tato kan saya. Pertanyaan kelima. Oh ini spesial ini pertanyaan kelima. Apa rencananya seorang Windamor ke depannya? Rencanaku ke depannya insya Allah. Atau ada rencana besar ya apa? Ada insya Allah. Insya Allah rencana terbesarku. Makanya jangan pernah itu pandang orang bertato. Nah, orang bertato itu tidak selamanya dia buat kriminal. Buruk lah. Dia buat buruk-buruk. Karena ada otaknya. Betul. Ada otaknya. Kecuali orang yang tidak ada otaknya, simpan otaknya di dengkul. Atau tukaran nih. Insya Allah kalau misalkan bagus-bagus rezekiku insya Allah ke depannya. Amin. Pesan dari almarhum mamaku. Kalau sudah Mika bahagiakan anak-anakku, bahagiakan diri sendiri, bahagiakan orang sekitarku, yang lebih penting Moka bangun masjid, insya Allah. Cita-cita yang mulia itu, betul. Itu dari dulu masjid. Jadi enggak ada, maksudnya jarang ada orang bisa kepikiran begitu. Iya. Orang pikir sekarang cuma masa depan yang untuk dunianya saja. Tapi enggak semua untuk dunianya. Tapi saya kan orang anggap saya kotor lah, begitu. Jam-jam aku mau pakai, maksudnya saya seorang ladies dulu toh. Saya seorang ladies, saya seorang sampah. Jadi yang bilang saya sampah itu semoga baik-baik di hidupmu sampai sekarang. Hati-hati saja. Karena karma itu tidak lari kemana Ji. Karma itu, apa bilang? Karma itu orang mana we? Karma. Orang Capa Ujung kapan? Capa Ujung. Pantasan banyak cerit-cerit itu karma. Macam begitu. Iya. Iya. Ada juga yang bilang karma itu tidak lari dari anunya. Selamat tinggal sayang. Bila umurku panjang kelak ku kan datang tubuh
Ada nantian di sini kayak Satu tanpa jelas. love. Jangan menangis Nah, itu sayang. langsung kata sebentar Lena. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan sih. Itu Karma, the suaranya. real. Nah, Suaranya Indah betul Habis nanti ya bikin anu suasana. cover lagu bikin apa? Untuk siapa lah musisi Bone toh butuh ki vokalis, butuh ki apa untuk panggung kan Acara-acara bisa ki event. acara-acara event bisa ki hubungi manajemennya. Dan kalau di Bone, nggak ada yang tidak kenal Kak kalau panggung-panggung. Panggung. Sombong. Sombong gue. Tapi maksudnya memang bukan saya di Bone Pak. Saya tahu sekali dia bagaimana dia kayak selalu tampil di luar kota, Luar kota. di mana gak karena selalu saya lihatnya toh story-storynya. Iya, Jadi- saya tuh nyata. Saya tidak banyak bacot. Yang penting itu sekarang bukan bacot, tapi berkarya Ki, berkarir Ki. Betul. Seni yang penting. Action Seni yang penting ya, seni. Apa? Karena bukan bacot yang ditunggu. Bukan bacot yang ditunggu. Dan ini pertanyaan ini pertanyaan ada dua pertanyaan toh. Pertanyaan paling apa di? Paling sensitif lah. Dari orang ini orang dalam. Pertanyaan dari orang dalam. Yang mau tanyakan ini. Ada yang kirim di saya. Tapi maksudnya apa di? Terserah kita mau jawab 3 bisa, kalau ndak mau jawab 3 ndak apa-apa gitu. Karena ini pertanyaan maksudnya terlalu sensitif lah. Terlalu sensitif toh. Aku jawab semuanya. Baik pertanyaan. Ini Saya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Saya orangnya netral. Terbuka. ada gah? Maksudnya ada gah Terbuka. orang yang pernah sentimen sekali atau ada pernah giga di fitnah dalam hidup begitulah. Nggak tahu juga saya ini kenapa langsung ini tanyakan, tapi ini ku sampaikan saja toh karena pertanyaan tak dan ini sensitif jadi tergantung beliau mau jawab atau tidak. Itu aku bilang pernah di Nah keras. fitnah begitu. Pernah. Seorang Windamor. Pernah. Sampai sekarang biar batang hidungnya itu perempuan tidak pernah saya lihat. Maksudnya itu yang oknum itu. Iya. Apa namanya istilah itu oknum? Bukan oknum. Oknum kok oknum. Yang menceritakan kejelekan orang lain. Ya sebenarnya. Beliau. Iya. Beliau. Beliau. Nah tala cerita ya. Jadi kon jadi ya jelek di saya. Hambur-hambur cerita jelek di saya. Oh jadi Wartawan itu. maksudnya pernah sampai segitunya seorang Windamor maksudnya pernah difitnah. Pernah difitnah habis-habisan. Habis-habisan. Sampai orang membenci. Di tempat kerjaku dipecat saya dulu. 2 tempat kerjaku dipecat gara-gara dia. Tapi alhamdulillah ada support dari sahabat-sahabatku yang dulu. Kenapa mau kok? Tapi saya itu mungkin hatiku nggak tahu terbuat dari apa, dari Hello Kitty mungkin atau Teletubbies. Cepat kamu maafkan itu saja. Oh itu dia. Karena istilahnya Nggak orang-orang pendendam. sekarang ada tuh kayak bilang kesabaranku itu setipis tisu, tapi ini enggak setebal buku kertas APS begitu, tebal kesabarannya. Bisa diuji. Iya, bisa diuji. Bisa diuji. Sakiti muka. Tanra pedinero kata. Tanra pedinero do Sakiti muka kok kasi enak. di fitnah tapi maksudnya ndak balas lah, ndak dibalas toh. Ndak. Maksudnya ya Pak kalau dibalas itu Bukan tugasnya manusia untuk membalas kejahatan manusia, bukan. betul. Tuhan. Karena kalau dibalas itu apa bedanya kita sama dia toh? Iya, Nah, pasti sama. pasti sama lah. Nah, itu saya bisa bilang, enggak tahu apa lagi mau bilang. Dan pertanyaan terakhir untuk Windamor. Enggak tahu pertanyaan ini sama juga Pak. Maksudnya sama aja artinya ke Pang. Karena ini pernah disakiti sama Teman orang masa lalu. atau teman sendiri, teman masa lalu, masa sekarang atau apa. Maksudnya pernah disakiti
sama jadi maksudnya itu yang kita Tapi bilang. kalau disakiti ya memang sering kah disakiti? Oh, kalau disakiti beda juga. Sama orang Nah. hanya orang yang mau datang. Ada memang teman saya yang cepu gitu. Iya, ada. Kebanyakan. Bermuka dua, teman baik, sok baik itu ada semua. Maksudnya disakiti ini dalam arti bagaimana dipukul, sebetulnya pukul jadi Iya, saja. kalau nampak ucal lah balik. Nah, Pukul kalau balik itu. Pak itu dalam arti disakiti kan banyak toh. Banyak bisa juga disakiti kayak dipukul-pukuli atau enggak disakiti dan juga. Banyak arti dalam disakiti. Jadi kita ini disakiti bagaimana? Kalau disakiti mau dipukul kayaknya enggak pernah. Saya memang ingat saya perantau tapi tidak mau ditendra, tidak mau diinjak-injak sama siapapun. Makanya saya lawan. Dan itu tadi pernah disakiti sama seseorang pernah di Yang jelasnya kalau masalah dihianati sama teman-teman sudah pernah banyak kali sampai sekarang. banyak kali di. Jadi Itu istilahnya orang Bugis. Ditulungi idina tunuki. Siapa makan ya? Alampimu. oh terus Kongkai long cundel. Baru kau datang di sini. Nanti kalau kau melarat datang di saya, terus nanti kalau kau enak-enak kau hura-hura di luar, kau lupa saya. iya. Baru kau fitnah nih, saya yang Merasa saya yang Ki saya yang jelek, saya semuanya saya yang jelek. kita yang terima semua. Saya yang terima semua. Kebon na ya maneng malai, iko manem malah nyemen nah. Dan ini apa pesan yang pesan-pesan lah untuk pesan-pesan terakhir, bukan terakhir untuk karena apa, pesan-pesan terakhir di episode ini toh. Apa pesan-pesan ta untuk siapa seorang Indra Mirdin Putra ke depannya untuk channel ini toh. Pesanku untuk ini Indra, My sis ini. ini lama sekali saya berteman, lama sekali. Dulu nggak tahu begini ke badannya atau saya yang kurus sekali. Dulu aku jauhku biasa loh. Iya. Dulu aku jauhku. Iya Pak dulu masih ingat toh yang di Di Majang. di Majang itu sama mantan suami tak. Iya. Karena saya kenal juga sama mantan suaminya. Apa pesan-pesan tak untuk saya ke depannya, untuk saya haruskah minta begitu karena supaya ada juga motivasiku toh. Kedepannya untuk Indra, jangan pernah berhenti dalam karirmu. Coret-coret tubuh orang, tapi ada artinya. Dan dia bagus, tidak sembarang juga natato orang. Enggak sembarang. Karena maksudnya saya pribadi saya rasakan ada biasa orang maksudnya apa ya namanya? Yang penting apa ya asal-asal coret. Yang penting asal kerja. Asal-asal kerja begitu. Jadi tidak puas Ki. Teruslah berkarya dengan karyamu. Berikan yang terbaik untuk pasien-pasienmu. Dan jangan lupa orang di bawah. Stay humble. Tetap rendah hati. Kan ini istilahnya kan tato haram kan dalam Islam. Jadi nanti timbal baliknya itu kalau misalkan punya rezeki yang lebih disedekahkan lah. Amin. Sedekah tidak membuatmu miskin, brother. Betul. Tidak miskin, tapi kaya di akhirat. Gimana? Amin. Amin, saya setuju. Amin. Semoga sukses selalu, brother. Thank you. Dan untuk episode kali ini kita sudah bincang-bincang. Kayak Andi. Lu ngapain sih? Kita bukan bicara asli gua Anda. Kita bicara pakai bahasa hari ini detik ini kita sudah bicara sama seorang Windamor dan banyak yang seperti kita dengar tadi masa lalunya, perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya itu tidak mudah dan semua itu butuh proses. Jangki lupa follow Instagramnya di bawah. Jangan lupa follow Instagramnya di bawah sama Instagramku sama Instagramnya asistenku, Instagramnya manajemennya dan itu bilang manajemennya kalau butuh kayak penyanyi atau apalah bisa dihubungi manajemennya di bawah nanti sini toh supaya bisa dapat apa nih? Bisa dapat endorse
mengendorse kah ini? Endorse itu seorang sahabat. Oke, yang jelas itu saya yang bisa bilang. Terima kasih sudah setia menonton channelku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Thank Jangan you. lupa pencet tombol tombol lonceng. Tombol Yang ring. Harus jangan lupa tombol ring. kering. Tapi Oke. berbunyinya ting ting. Thank you guys. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bijak tuh sedih ya.